terima kasih kepada Kesbang memfasilitasi kita di Grand Mercure Kemayoran ini. Kawan-kawan sekalian, momen ini saya akan coba awali paparan, tapi nanti dilanjutkan dengan interaksi diskusi, ya. Mungkin boleh dimulai dari slide pertama, ya. Belum ya? Oke, ya. Dicek dulu. Kirim nomor rekening ke saya ya. Absen 3 kali cuma 100.000. Kan dia naik Bisa deh. Baca doa dulu, Bismillah 3 kali nanti bisa. Baik, kita mulai saja nanti sambil nunggu ya. Yang tentunya mengawali di diskusi ini bahwa sebagaimana teman-teman semua tahu ya. Saya sebut teman-teman karena sebagian besarnya teman-teman kita di lapangan ya. Jadi di DKI Jakarta ini memang tidak pernah di Jakarta itu tidak dinamis. Artinya dari waktu ke waktu sangat dinamis. Artinya apa? Bahwa di DKI Jakarta ini sebagai ibu kota negara sampai hari ini ya, apa yang terjadi di Jakarta itu menjadi pusat perhatian dari seluruh ya warga negara Republik Indonesia, adapun dimanapun berapa. Contoh yang paling dekat ketika kemarin ada kegiatan Jambore Nasional, kebetulan sekarang saya dapat tugas di Keluarga Daerah, tuan rumah Jambore Nasional kemarin di Cibubur tanggal 14 sampai 21 Agustus yang diikuti 9.700 peserta pramuka penggalang anak-anak SMP dari seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Itu dinamikanya luar biasa ya. Artinya antusiasme remaja usia SMP ketika akan dikirim mewakili kota dan kabupaten se-Indonesia untuk berangkat ke Jakarta, mereka ketat banget seleksinya untuk bisa berangkat. Hampir semua kabupaten kota. Ya, saya kebetulan ketemu ada 6 partir cabang dari Sulawesi, kemudian dari Sumatera, Papua, ya, datang ke DKI. Saya berbagian untuk mengantar mereka ke kantor dinas pendidikan. Mereka sangat antusias dan sangat melihat bagaimana dinamika kota Jakarta, ya. Nah, betul kan? Kalau Bismillah 3 kali kata Ustadz Munir langsung hidup. Nah, makanya kita belajar ini Pak Ustadz. Ya. Nah, ini diskusi kita ini bagaimana komitmen. Boleh Pak Moderator sambil berdiri saya boleh ya? Oh gitu. Jadi komitmen anggota KDM terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kewaspadaan dini di Provinsi DKI Jakarta. Ini bagian saya untuk diskusi pada siang hari ini. Bagaimana nanti dinamikanya? Lanjut, slide yang kedua. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa dinamika kota Jakarta sebagai ibu kota negara sampai hari ini, ya kan? Nggak tahu nanti 2024 setelah IKN jadi nanti kita lihat. Tapi sudah ada undang-undang. Tapi apapun yang terjadi karena kita ada di Jakarta, saya sebut Jakarta demikian. Nanti perkembangannya kita lihat, pasti keberadaan Jakarta masa depan sudah terbentuk image di tingkat global, salah satu kota metropolitan yang memang menjadi pusat bisnis, pusat diplomasi ada di Jakarta. Ya. Nah, karena strategisnya Jakarta ini, di mana hampir seluruh pusat pemerintahan sampai hari ini ada di baik nasional, termasuk bisnis, ya, kantor perwakilan negara asing juga sebagian besar ada di Jakarta ini, ya. Nah, konsekuensinya adalah arah kebijakan di tingkat DKI atau lokal ini selalu beririsan dengan kebijakan dan kepentingan nasional pusat, itu pasti. Teman-teman dan sekalian pasti paham ya, kalau ada kemarin-kemarin pemilihan pilkada gubernur DKI, memang pemilihannya pilgub, tapi terasa ya ramai banget. Memang barengan dengan beberapa daerah, tapi media sorotannya ke Jakarta. Waktu itu saya ditemenin kawan-kawan ada di Kesbang tahun itu kan, panas dingin juga, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilalui 2015. Ya, termasuk ya kebijakan serta kepentingan dalam hal situasi dan kondisi keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat di bidang ideologi politik, sosial ekonomi dan pertahanan. Dengan kata lain, apabila ada situasi dan kondisi yang mengganggu Jakarta di bidang Ipolexoskut Ancamas, ya, maka akan berdampak luas terhadap situasi dan kondisi secara nasional. Baik, ini saya kira sudah kita pahami bersama. Tapi kita perlu selalu ingatkan, kita harus selalu segar. Lanjut. Nah, bicara dengan keamanan dan ketentraman, ketertiban masyarakat, ini memang menjadi isu strategis. Ya, masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan semua pihak. Ya, oleh karena itu hendaknya tidak hanya dibebankan kepada teman-teman di pemerintahan, ya, termasuk kepolisian, ya, TNI, pemerintah pusat maupun daerah, tapi kita semua sebagai bagian dari warga masyarakat Jakarta punya tanggung jawab dan punya kewajiban juga peran serta untuk memelihara keadaan ini. Lanjut. Nah, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman, ketertiban, ya, dengan pelibatan partisipasi masyarakat, itulah dengan Kemendagri dibentuklah namanya FKDM. Lanjut. FKDM ini pasti sudah di luar kepala nih, terutama yang ikut panitia seleksi. Paham juga kita. Bagaimana FKDM itu sebagai wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Ini ada perlu. Dari landasan dibentuknya ini kita ada landasan hukum. Lanjut. Nah, kewaspadaan dini perlu kita segarkan lagi. Serangkaian upaya atau tindakan untuk perang menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan deteksi dan cegah dini. Ini ada di Perpu. Lanjut. Tujuan penyelenggaraan kewaspadaan ini, ya, meliputi deteksi,
identifikasi, menilai, menganalisis, kemudian menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tadi di DKI Jakarta. Lanjut. Nah, fungsinya ya meningkatkan peran pemerintah DKI Jakarta, partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas tadi. Ya, jangan lupa juga kita meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Lanjut. Nah, tahap pendeteksian mungkin tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Apalagi tadi ada narasumber yang kedua memang pakar di bidang intelijen. Luar biasa tadi kan? Kita bersyukur dapat akademisi dari UI yang memang dipercaya oleh BIN. Jadi luar biasa. Bersyukur bisa ketemu dengan udah dicatat kan nomor HP-nya kan? Udah. Yang belum rugi. Oh, rakyat. Di-share ya. Karena kita belajar terus dengan orang yang mempunyai kepakaran di bidang itu. Nah, ada pengumpulan data dan informasi. Mungkin sudah sampaikan, tapi saya coba ringkas. Pengumpulan data dan informasi, ya, meliputi bisa wawancara, bisa melihat observasi, ya, bisa analisis dokumen juga, ya. Yang kedua, verifikasi dan validasi. Jangan lupa, setelah kita dapat pengumpulan data, keterangan, biasanya istilahnya full bulk pengumpulan bahan dan keterangan, kemudian dilakukan, jangan lupa, lakukan verifikasi dan validasi data serta informasi. Bahasa saya sih yang rutin saya katakan, lakukan cek, recheck, dan cross check. 3 itu. Insya Allah kalau kita segala satu melakukan 3 hal tadi, lakukan cek, recheck, dan cross check, maka akurasinya hampir dipastikan bisa lebih akurat. Ya. Verifikasi dan validasi data serta informasi, ada pemilahan data dan informasi, kemudian penyajian data dan informasi, dan penarikan kesimpulan. Nah, ini perlu terus dilatih, walaupun saya lihat teman-teman sekalian dengan pengalaman selama ini di Jakarta pasti dapat pengetahuan yang cukup banyak. Baru kemudian lakukan pelaporan, ya. Pelaporan meliputi pelaporan data dan informasi dan rekomendasi. Kalau FKDN di tingkat kelurahan, maka levelnya atau tingkatannya full bucketnya di tingkat kelurahan yang nanti harus nyampe kepada pengambil keputusan kebijakan yang ada di tingkat lurah dengan jajarannya. Ya, tentunya kalau di kelurahan FKDN-nya pasti bermitra dengan lurah, di lapangan dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa. Nah, kalau di tingkat provinsi, jaringannya tingkat provinsi, komunikasinya diharapkan bisa intens. Makanya perlunya Bintek yang terprogram oleh Kesbangpol sehingga teman-teman bisa punya jejaring di tingkat provinsi. Lanjut. Uraian tugasnya saya kira sudah di luar kepala, ya pasti di luar. Tapi maksudnya jangan lupa di luar kepala itu lupa jangan. Ya, artinya itu menjadi bagian uraian tugas. Ya. Perlu saya segarkan lagi bahwa uraian tugas FKDN menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan. Menjaring dulu, menampung, mengkoordinasikan, jangan lupa. Kemudian mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman apapun bentuknya. Ya, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini sesuai dengan tingkatannya. Tadi saya katakan di kelurahan, kecamatan, di wali kota dan seterusnya, termasuk di kabupaten. Kemudian ada uraian tugas, ada rapat. Nah,
rapat FKDM kurang-kurangnya ini secara berkala paling kurang minimal 1 bulan sekali. Ya. Kalau kemarin zamannya pandemi mungkin daring, tapi kalau sekarang sudah insya Allah dari pandemi mendekati endemi dan mudah-mudahan normal ya, mudah-mudahan normal lagi, ya kita bisa offline, artinya bisa tatap muka. Nah, FKDM mengadakan rapat tadi 1 bulan sekali sekurang-kurangnya atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kalau dalam kondisinya memang perlu lebih cepat. Rapat FKDM bisa rapat pleno, bisa rapat kerja atau rapat koordinasi. Menurut informasi sebentar lagi ada ya. Nah, rapat apa kan? Rapat kerja. Nah, siap. Ya. Lanjut. Nah, ini perlu fakta integritas dan surat pernyataan ini sebagai bentuk komitmen ya dan tanggung jawab FKDM. Jadi kita perlu ada komitmen dan tanggung jawab. Nah, fakta integritas merupakan perjanjian yang dibuat oleh anggota FKDM yang berfungsi untuk menegaskan komitmen kita dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ya, demikian juga dengan surat pernyataan. Ini adalah formal legal yang harus kita punyai dan kita laksanakan. Surat pernyataan berisikan pernyataan atas kesanggupan, kesediaan, kesepakatan dan lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Lanjut. Nah, ada beberapa perubahan yang ini ada di Pergub 138 menjadi Pergub 13/2022. Ada di ketentuan ayat 6 ya, pasal 7 diubah dan diantaranya ayat 6 dan 7 ya disisipkan 1 ayat. Ya, masa bakti keanggotaan FKDM selama 5 tahun sejak ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut pada tingkat wilayah yang sama sebagai dimaksud pada tadi ayat 2. Penetapan 2 kali masa secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagai dimaksud pada ayat 6 terhitung sejak ditetapkannya keanggotaan FKDM. Dengan memperhatikan kinerja yang dievaluasi secara berkala. Lanjut. Ini pesan. Tadi Bu Margareta sudah menyampaikan. Nah, kita sekarang di jajaran FKDM provinsi yang sedang mendapat amanah ini, paling tidak kita harus mengenali. Ini ada filosofi banyak ya, ajaran juga banyak. Tapi salah satunya siapa yang memahami diri sendiri, potensi kita dan diri lawan, kita mengetahui kekuatan kita dan mengetahui diri lawan secara mendalam akan berada pada jalan kemenangan, terutama dalam hal deteksi dan cegahnya. Kemenangan dalam setiap pertempuran, kalau kita pertempuran paling tidak di jaringan informasi, ya, kenali cuaca, ya, dan kemenangan akan kita peroleh secara lengkap. Ini dari Sun Tzu, ya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar. Terakhir, budaya. Ini ada slide-nya. Kawan-kawan sekalian, sebetulnya kita berada di jajaran KDM ini adalah bentuk komitmen kita, karena kita udah lewat batas. Di atas saja Pak. tes. Oh ya, memang duduk dulu kan ya. Iya. Ini mic-nya saya dengan saya duduk dulu Pak. Ya. Jadi kita berada di jajaran FKDM ini, alhamdulillah. Kepercayaan dan kehormatan ada pada kita dalam periode sekarang ini. Mudah-mudahan ini adalah bukti nyata ya, cinta kita kepada DKI Jakarta ya, untuk berada di jajaran FKDM.
Saya melihat teman-teman potensinya luar biasa di berbagai bidang, ya, di berbagai aktivitas. Saya tentunya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang sudah tergabung di FKDM tingkat Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih itu sebagai pengantar. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, aplaus sekali lagi buat Bapak Rationo. Teman-teman sekalian, tadi telah banyak disampaikan tentang rule of the game, aturan main, lalu regulation of people, atau satu aturan yang memang menjadi rujukan buat kita. Apakah itu Kemendagri maupun Pergub atau Perda yang telah disampaikan tentang tupoksi FKDM itu sendiri. Karenanya banyak hal yang menarik tadi disampaikan. Apakah masih ada sesuatu yang perlu dipertegas dari sebuah aturan-aturan yang memang tadi telah disampaikan oleh Pak Rationo, baik itu dalam peraturan gubernur maupun peraturan daerah maupun sampai ke Mendagri yang memang tertuang tentang tupoksi FKDM dan sinergitas FKDM dan bagaimana melakukan sebuah tupoksi yang mendalam terhadap masyarakat. Yang paling terpenting adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Inilah yang menjadi sebuah pokok bahasan. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan tugas secara sempurna kalau kita tidak mengenal jati diri kita. Setelah itu kita mengenali lawan-lawan kita dan kita juga mempunyai sebuah mapping suasana yang untuk bagaimana kita bisa berjuang dan beradaptasi di situ semua. Baik, teman-teman sekalian, masih ada yang ingin dipertanyakan? Kalau ada yang kurang jelas dari sebuah penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan, tapi yang terpenting tadi masih disampaikan jabatan FKDM itu selama 5 tahun, gitu Pak. Walaupun periode kemarin itu cukup 3 tahun, lalu ada perpanjangan menjadi SK yang baru, yang mudah-mudahan saja ini terus bisa menjadi kekuatan payung hukum yang kuat buat teman-teman FKDM dalam melakukan akselerasi ibadah, akselerasi sosial terhadap masyarakat, di mana memang fungsi kita sebegitu luar biasa. Pak Budi, ada yang mau ditanyakan Pak Budi? Siap. Dari Jakarta Barat, iya silakan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Budi. Iya, ini luar biasa. Jadi saya pikir dia mau nanya dari tadi, ternyata pas. Ada lagi yang lain mungkin dari Ketua Panitia Raker Provinsi DKI Jakarta, Bapak Toba. Ustaz Toba, silakan. Ini juga berkenaan tentang ini nanti. Ya, silakan. Oh iya, Partai Buruh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu dengan Bapak yang secara lengkap memberikan gambaran tentang persoalan makna dari Permendagri 138 dan juga Pergub yang terbaru. Sebentar, tenang aja. Saya sebutkan nama saya Pak, tenang aja. Nama saya Hakim Pak, seumur hidup. Nama saya Hakim seumur hidup, bukan hakim jabatan Pak. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, kalau kita melihat regulasi daripada FKDM, ini kan terputus Pak dari sistem koordinasi dan konsolidasinya. Kelurahan hanya pada tingkat kelurahan, kecamatan hanya pada tingkat kecamatan, kemudian kota kabupaten hanya pada sampai di situ. Provinsi dengan provinsinya. Apakah mungkin di dalam mekanisme FKDM kita membuat satu aturan main, baik dari hal koordinasi dan konsolidasinya menjadi satu atap, sehingga hal-hal yang berkaitan secara urgensi kepentingan di wilayah masing-masing bisa secara langsung dapat diterima informasinya pada tingkat provinsi sebagai pengambil kebijakan pertama di tingkat wilayah provinsi. Yang kedua, karena
Kita tahu bahwa penganggaran masing-masing FKDM itu kan masing-masing pada tingkat pagu tersendiri. Kelurahan dengan kebijakan pada lurahnya, kemudian kecamatan dan kecamatannya, dan wali kota Madya dengan kota Madya, dan provinsi dengan provinsinya. Nah, kita lihat bahwa kita bukan melihat pada besaran nilai yang didapat, tetapi adalah bagaimana kinerja FKDM. Tidak hanya bicara pada situasi yang sangat kecil, kelurahan hanya membicara kelurahan, padahal persoalan-persoalan kelurahan bisa saja itu menjadi kebijakan provinsi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, intinya satu adalah, pertama, apakah mungkin FKDM membuat alur komunikasi dan konsolidasi satu atap, artinya bermuara pada tingkat provinsi, dengan kualifikasi dan identifikasi masalah yang sangat kita lihat kepentingan dan peruntukannya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum Anda ada Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ini Ketua Roadshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radiono yang saya hormati. Tadi kalau Pak Hakim bilang bukan soal anggaran, tapi saya sebetulnya mau ngomong soal anggaran. Ini karena aspirasi aja. Jadi terakhir itu setahu saya anggaran ini menjadi 1,9 sampai 1,6, batas bawahnya itu di zaman Pak Radiono. Setelah kita bertemu di ruang Wagub, saya protes 2 bulan naik gitu. Jadi sebetulnya raker besok itu salah satunya adalah hal itu yang kita bicarakan. Bagaimana mencari sebuah dasar hukum agar ini kita bisa menaikkan pendapatan teman-teman, tapi juga diimbangi dengan kinerja yang berimbang. Nah, kita mau tanya kiat-kiat sama Pak Radiono yang dari dulu kita dapat dari 2000 berapa sampai 2006 tahun lebih Pak ya, cuma 200.000, total langsung lompat. Pak Radiono jadi kapan kes Pangpola, Pak Radiono nih jadi 1,9 di provinsi. Ini Pak Radiono. Nah, oleh karena itu saya ingin belajar barangkali mencari informasi dari Pak Radiono. Teman-teman punya aspirasi, apakah kita tidak bisa naik? Tapi kita imbangi dengan kinerjanya untuk menyumbang, karena banyak sekali Ipolek sesebut hankam ini kan luas sekali. Ya. Belum lagi sedikit-sedikit lurah camat segala macam, kata teman-teman selalu manggil FKDM terus Pak. Ya. Kemana-mana FKDM. Nah, saya ingin sekali mendapat pengetahuan yang baik dari Pak Radiono dalam rangka mungkinkah kita bisa menaikkan pendapatan di FKDM provinsi sampai tingkat kelurahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, itu terakhir yang pakai kacamata di jidat. Nama. Terima kasih. Tes. Iya. Nama saya Asep Bang dari FKDM Kota Jakarta Pusat. Saya ingin menyampaikan, jadi kan begini, kita ini ya motor, ya mobil bak, truk gandeng, tronton, FKDM, sepeda juga, jalan kaki juga kita. Kemudian transportasi udara, laut, darat, mungkin sampai ke alam gaib juga kita juga begitu. Saya sepertinya ini kurang dipahami oleh mungkin pemikir-pemikir di tingkat Permendag dalam negeri atau di kota, di provinsi, karena ya seperti misalnya ahli kesehatan, ada ahli saraf, selesai ahli kandungan. Nah ini KDM ini nggak bisa begini Pak, dia harus pilih salah satu spesialisasi. Kalau semuanya Ipolek sebut hankam, kita jadinya agak sedikit, saya khawatir ini menyalahi alam Pak. Betul. Kalau tadi kata Bang Munir, mulai dari urusan sampai ke hewan aja kita yang ngurusin gitu. Kemudian di RT, kecamatan, kelurahan, di sini saya poinnya adalah bagaimana kalau kita kaji kembali FKDM itu, bahwa
serahkan tugas spesialisasi, satu tugas saja, nggak perlu itu oleh suatu hakim, satu saja, tapi saya nggak tahu tugas apa gitu. Barangkali itu saja Pak. Baik, terima kasih tadi dari Pak Hakim, lalu dari Pak Dedi dan dari Kang Asep. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ada 3 yang menyampaikan masukan sekaligus pertanyaan, ya. Pak Asep, Pak Hakim, dan saudara saya ini. Baik, kita coba rangkum ya. Rangkum nanti mungkin saya secara menyeluruh aja. Yang pertama, judulnya aja kita forum ya. Forum ya kewaspadaan dini masyarakat. Artinya jangan lupa ada yang memang sangat bertanggung jawab pengambil kebijakan pola. Yang paling punya tanggung jawab terhadap kondisi intelijen di DKI kan memang ada yang punya kewenangan dan punya kompetensi yang terlatih. Ya. Nah, kita bagian dari masyarakat yang akan memberikan masukan berdasarkan deteksi dini yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu, fungsi ini yang perlu kita perankan. Kita memberi masukan. Nah, langkah yang akan diambil oleh yang bertanggung jawab. Tentunya kalau di tingkat lurah diharapkan informasi yang di tingkat lurah itu yang cepat, harus cepat masuk ke lurah, ya kan? Boleh nggak informasi ini udah nyampe ke tingkat provinsi? Boleh, malah harus mendeteksi juga, karena informasi yang ada di wilayah seluruh DKI Jakarta ini awalnya kan dari tingkat lurah. Nah, masukan dari Pak Hakim nanti kita aju bentuknya. Ya. Tapi setahu saya lebih baik yang sekarang ada ini coba dioptimalkan. Ya, misalnya setelah FKDN yang di tingkat kelurahan dapat informasi yang paling sederhana aja, ada tamu yang wajib lapor di rumah 1 kali 24 jam wajib lapor. Ini nggak lapor, paling tidak FKDN menyampaikan pada Pak RT, Pak RT udah nggak lapor, mencurigakan, keluar masuk belanjanya belanja di alat-alat bahan kimia, kan khawatir nih kalau nanti dia rangkaiannya dari bom. Nah, kalau sudah mencurigakan, ini harus segera ke tingkat lurah, Babinsa. Nah, kalau sudah A1 sudah belum mencurigakan, maka nanti Babinsa, Babin Kaptennya punya jejaring formal yang ada di kewajiban di TNI Polri nyampaikan ke. Nah, kita di MKD ini minimum informasi itu sampai tingkat lurah sehingga peran serta pemerintah daerah bisa membackup kegiatan itu. Itu salah satu mekanisme, ya. Nah, peran kita di FKDM ini bisa memberikan informasi awal yang akurat kepada tingkatnya tadi itu sudah luar biasa. Yang repot kan kita cuek. Yang bahaya itu kalau masyarakat tidak peduli dengan kondisi lingkungannya. Jadi kesimpulannya, pertanyaan Pak Hakim ini nanti mekanismenya coba diusulkan kira-kira seperti apa. Tapi kalau menurut saya yang sekarang ini sudah jalan di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, tingkat kota, silahkan jalan dulu sambil nanti dievaluasi kira-kira bentuk apa yang bisa ada sistem yang bisa masuk informasi itu. Nah, tentunya bertanggung jawab ya di tingkat lurah, tingkat kecamatan, bentuknya kayak apa supaya informasi yang kira-kira sudah A1 misalnya. Tapi untuk bisa jadi A1 tentunya dikaji dan nanti keputusannya bersama dengan aparat yang memang kompeten. Ya, di tingkat lurah paling enggak Babinsa Kaptipasnya karena dia punya keahlian dan memang dididik untuk itu, ya nanti bisa ada tim yang bisa. Kira-kira seperti itu. Tapi masukan dari Pak Hakim ini salah satu pemikiran, nanti kita coba kemungkinan ini kita dikaji. Gitu Pak Hakim. Luar biasa nih. Tepuk tangan dong untuk Pak Hakim.
Nah, jangan ngambil spesialis. Justru Ipolek Sosbud Hamkamnas ini secara umum itu yang memang memungkinkan ada potensi gangguan di bidang-bidang tadi. Yang punya spesialis sudah ada, ya. Siapa? Jaringan intelijen yang terdidik, ya, dari aparat TNI Polri itu udah ada ilmunya. Kita jangan mengambil itu berat. Nah, kita yang ringan tapi memang informasi awal yang akurat. Kan judulnya cegah dini dan deteksi dini. Untuk pendalaman serahkan ahlinya. Kita terbatas, pasti terbatas. Apalagi saya, walaupun kepala badan Kesbang pernah, tapi terbatas kemampuan analisis kita. Nah, kita paling nggak memberikan informasi akurat, itu saja berarti. Percayakan. Nah, yang penting adalah kecepatan informasi, deteksi dini dan cegah dini ya. Nah, saran saya jangan mengambil spesialis, biarkan mana. Karena kondisi kejadian kan bisa ancaman di bidang ideologi, politik, ya, hankam, ekonomi, itu kadang yang memang dimensi-dimensi yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu ya, konsep ya. Nah, kita melakukan cegah dini dan deteksi ini itu saja, ya. Tapi memang harus ada keinginan yang tanggap. Nanti lama-lama terlatih. Apalagi kalau sering ada bimtek nanti dari yang pakar-pakar tadi, ya. Mas, sebenarnya saya ingin juga suatu saat. Saya dulu pernah, sebelum saya pensiun, bukan pensiun dari Kesbang ya, sebelum pindah kembali ke Dinas Olahraga, saya pernah mengajarkan, saya undang Kabinda. Kabinda kita di Puncak masih siapa? Riko, kita undang dari Kabinanya untuk menyampaikan, memang betul. Jadi perlu seperti ini, bintang ini perlu sharing informasi supaya pengetahuan kita di bidang deteksi dini dan cegah ini semakin luas. Tapi semangat teman-teman, saya berikan apresiasi ya. Yang terakhir ini, Kak Asep, ya, aspirasi. Yang namanya aspirasi boleh saja disampaikan, ya, tapi nanti dilihat dengan kondisi keuangan. Tapi jangan kemudian zamannya para tanah, alhamdulillah pas kebetulan aja tuh bisa naik waktu itu ya. Dan kebetulan dewannya juga setuju waktu itu, sehingga dari berapa per 200 menjadi 1, ya alhamdulillah gitu. Karena sekarang sudah 15, 16, udah gak lama juga ya. Ya boleh juga. Ya. Usul kan boleh. Usul tuh, yang nggak boleh itu usil. Usul itu boleh, yang nggak boleh itu usil. Usul, tapi nanti disampaikan. Karena memang logikanya. Tapi satu hal yang saya ingatkan, itu bukan statutatnya. Kan namanya itu uang kehormatan ya, kehormatan. Jangan. Kalau hormat terlalu kecil, malu kita malah. Ya. Jadi kehormatan segera perhatian dari negara, pemerintah, ya alhamdulillah kenaikan yang signifikan. Tapi usul sih boleh saja, tapi nanti keputusannya nah kita lihat. Hanya mohon maaf, jangan dijadikan satu-satunya. Kita sudah dipercaya ada di jaringan ini pada kehormatan, kita bisa berperan di keadaan ini. Ya, kata Ustadz saya, nanti rezeki segala penjuru akan datang ketika kita melakukan aktivitas yang insya Allah kalau deteksi dini, cegah dini ini bisa mengurangi kerawanan di ibu kota, ya, bisa menjaga keamanan dengan peran kita semua, itu luar biasa, ya, deteksi dini dan cegah dini. Itu, terima kasih dan pasti dia puas karena saya memang tugasnya bukan memuaskan, tapi untuk diskusi dengan kawan-kawan. Terima kasih, Pak Moderator. Aplaus buat pembicara kita pada hari ini. Rekan-rekan seluruhnya, inilah yang terpenting dari apa yang tadi disampaikan adalah pengenalan diri, yaitu kita mengenal diri kita siapa, karena kita sebagai sebuah seorang yang bergabung dalam sebuah komunitas yang disebut dengan FKDM tadi. Bahkan dalam teori tasawuf itu dikatakan man arofa nafsah fakot arofa robbah.
Siapa yang kenal dirinya maka dia pasti kenal Tuhannya. Artinya ketika kita mengenal diri kita, kita mengenal segala macam situasi yang terjadi. Tapi tidak mungkin kita bisa melaksanakan sesuatu dengan baik ketika kita tidak mengenal siapa diri kita. Karenanya di FKDM yang tadi disampaikan oleh Pak Rationo itu paling tidak dalam asal kita, dalam pergaulan kita ada tambah 3 investasi. Yang pertama adalah investasi intelektual. Kita bertambah pengetahuan kita semenjak kita ada di masyarakat, baik itu tentang bagaimana vaksin, nganterin mayit, bawa orang sakit dan segala macamnya. Itu merupakan sebuah pengetahuan yang tidak bisa Anda dapati di bangku-bangku sekolah atau bangku kuliah. Tapi itu bisa kita dapati ketika kita mau bermuasyarah, ketika kita mau bergaul, ketika kita mau turun secara baik. Karenanya kalau kita nggak pernah turun di FKDM, tetap nama Anda FKDM tapi tidak mempunyai sebuah asal, tidak semua punya bekas, tidak menambah sebuah pengetahuan yang Anda miliki. Kalau dalam versi Islam itu ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Iza ata alayya yauman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah azza wa jalla fala burika li fi tulu'is syamsi zalikal yaum." Kalau ada satu hari yang datang padaku, tidak ada penambahan ilmu pengetahuan yang aku miliki, maka tidak ada keberkahan dalam hidupku sampai satu hari itu. Nah, yang kedua, investasi yang kedua adalah investasi relasional. Investasi relasional yang tadi disampaikan oleh Pak Rationo, bagaimana di FKDM ini kita bisa membuat jejaring. Kalau tadi yang Pak Hakim tanyakan adalah bagaimana kita bisa ada satu komando sebenarnya, ada style yang kira-kira DKI bisa tahu juga apa yang terjadi di kelurahan. Jadi tidak terputus, bukan menjadi subkoordinasi, tapi menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Karenanya potensi yang disebut dengan investasi relasional, yaitu hablut tarohim, kita mendekatkan diri kepada masyarakat dan tambah saudara. Saya yakin teman-teman kalau yang sering ngopi, begitu ngopi di tempat tukang bubur juga udah nggak bayar. Dia tahu bagian keamanan, gitu, ya kan? Dia ketemu sini ya, karena banyak. Dan yang terakhir adalah investasi finansial. Ketika investasi intelektual kita ada, lalu tumbuh investasi relasional, maka saya yakin investasi finansial itu kekuatan duit pasti ngikutin, ya Pak ya. Begitu kira-kira nanti disetujuin apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, bagaimana kita usul bukan usil untuk menambah penghasilan yang kita punya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.